Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelas Introduction di mata kuliah Medium of Language Teaching. Sebelumnya kita akan mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Di kelas ini, sebelum kita mulai introduction-nya, kita akan memperkenalkan these three types of subject di jurusan kita. Jadi we have medium of language teaching. Kemudian nanti in the next semester probably you will have practicing language teaching using ICT and also CAL or computer assisted language teaching. Dan kita akan membahas mengenai conjunction-nya supaya apa? Supaya nanti kalau Anda hari ini dapat medium of language teaching, kemudian Anda dapat ICT and also get CAL, dan di sana ada mata kuliah yang overlapping. There's a conjunction between those three subjects. Itu Anda tidak bingung atau Anda tidak kaget. Di semester ini Anda mendapatkan medium of language teaching. Itu kita membahas all types of media in the realm of education. Jadi dari medium yang dia printed ataupun yang dia elektronik, dari yang model soft copy, kemudian yang hard copy, kita akan bahas semuanya. Dan startingnya adalah dari yang manual, karena awal-awal dulu sebelum ada ICT, sebelum ada komputer, kita menggunakan media-media dalam mengajar itu menggunakan yang manual gitu. Untuk mata kuliah berikutnya nanti di semester berikutnya Anda akan dapat ICT. Jadi medium-mediumnya yang akan dipakai untuk practice teaching itu lebih fokus on the technological base. Jadi medium-mediumnya tidak lagi yang manual tapi yang sudah modern, yang basisnya adalah information and communication technology. Kemudian nanti akan juga dapat CAL. Kalau di sana nanti lebih fokus on the computer base. Jadi teknologi yang dia basisnya internet, basisnya web, basisnya online, itu akan banyak dibahas di sana. Dan kalau kita discuss about medium of language teaching, we discuss something general as an umbrella of ICT and also CAL. Jadi istilahnya kita membahas payungnya hari ini, kemudian isinya itu akan kita akan ketemu media-media yang manual, terus juga mungkin sekilas kita akan ketemu tentang ICT, kemudian sekilas juga kita akan ketemu dengan CAL. In details tentang ICT dan CAL we'll discuss later in the next subject in practicing language teaching using ICT and also computer assisted language learning. Nah, ini penting kita jelaskan di awal supaya nanti kalau Anda dapat mata kuliah yang berikutnya itu Anda tidak kok ada yang diulang betul tetapi in details. Kalau yang di medium kita hanya membahas the gist or the summary of ICT and also CAL as part of the media and medium of language teaching. Untuk kelas outline itu Anda bisa lihat di link ini, sudah disediakan linknya. So we will not showcase all of the information in the slide. Anda sudah disediakan linknya, kemudian if you click it then it will direct you to the website.
Anda akan lompat ke sini, jadi Anda bisa lihat silabinya, code of the course, kemudian kompetensi, and also the topic of discussion. Jadi Anda sudah bisa lihat the dates and also the topic discussion in this website. Alright. Kemudian untuk kelas kita menggunakan kelas synchronous and asynchronous and focus on product development. Makanya kemudian Anda diminta untuk making group of 4, kemudian Anda diminta untuk datang to discuss the anything as part of the product development. Kemudian come to the theory. Untuk pengertian media pembelajaran, the notion of medium of language teaching, of media. Itu kita punya keywords di sini. Kita punya keyword Kita punya keyword di sini. Ini yang perlu kita highlight. Jadi pengertian media adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi keywordnya adalah segala alat pengajaran. Nah, itu yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Jadi kita akan membahas segala, tapi mungkin tidak detail, karena tentunya kalau kita ngomong all kinds of medium in teaching, it will be something broad discussion, and we cannot satisfy everyone. We cannot make the time to discuss all the media in details. Kemudian untuk samples, kebetulan kalau samples hari ini itu sampelnya sampel yang old fashion. Jadi di awal-awal dulu kita kuliah atau hari ini kita juga masih menggunakan buku as part of the medium, module for example. Kemudian kalau dulu kita menggunakan overhead projector OHP, mungkin Anda tidak menggunakan atau tidak mengalami belajar menggunakan ini. Kemudian television, di masa pandemik ini television mulai naik lagi, such as in TVRI we have some material for elementary school provided in television. Kaset juga masih beberapa masih menggunakan kaset dan lain sebagainya. Kalau perkembangan terkini itu we have more samples gitu ya. Kita punya CD, kita punya DVD, kita punya Blu-ray, kita punya komputer, kita punya internet, kita punya projector yang di kelas-kelas itu. Atau di beberapa kelas mungkin punya smartboard yang kita bisa reflect our PPT, sekaligus kemudian kita bisa menulis with a special pen on that board. Itu sampel-sampel dari medium. Alright. Kemudian tujuan penggunaan media pembelajaran itu ada secara umum dan secara khusus. Yang secara umum adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswa agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Nah, ini kita highlight, underline like this. Jadi mengajar yang paling mudah adalah model lecture. Jadi kita menjelaskan, kemudian siswa mencatat jika diperlukan, kemudian followed by
discussion session. Itu yang cara-cara dahulu seperti itu. Tapi kemudian ada kebutuhan gaya belajar yang beda-beda. Ada yang model auditory, kalau model lecture begitu. Siswa-siswa yang model auditory itu gampang begitu ya, mencerna. Tapi kemudian mahasiswa yang modelnya audiovisual, yang modelnya visual, itu kemudian butuh alat bantu yang memvisualkan penjelasan-penjelasan itu supaya ada gambaran-gambaran di pikirannya. Jadi dengan media menjelaskan, kemudian dengan media misalnya menjelaskan part of the body, misalnya kelas we have biology class gitu ya. Kemudian kita ingin menjelaskan structure of the body, kemudian part of the body, itu kan. Itu dengan hanya kita menjelaskan dan dengan ditambah misalnya membawa realita ke kelas, bentuk tubuh manusia ke kelas, kemudian sambil menjelaskan, tentunya lebih memuaskan semua siswa, karena kemudian yang auditory itu mengerti, yang visual juga mengerti. Dan juga tentunya lebih menarik karena kemudian di sana banyak variasi. Jadi tidak hanya model lecture, tapi kemudian ada selingan realia yang masuk, kemudian ada mungkin siswa diminta ke depan kemudian untuk peer teaching menggunakan realia itu. Jadi we can have more various things to do in the class and make it more interesting, gitu ya, menarik dan juga menyenangkan kepada siswa. Itu secara umum. Nah, kalau secara khusus itu kita punya beberapa poin juga. Jadi tujuan secara khusus adalah yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kalau secara khusus saya lebih emphasis on the third and four items. Jadi menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Kenapa? Karena kemudian apa yang mereka pelajari itu kalau merujuk kepada tujuan secara umum, itu kemudian kelas lebih menarik, kemudian lebih menyenangkan, kemudian lebih dimengerti. Makanya kemudian secara khusus ya kelas itu kemudian tidak mudah dilupakan, karena ada visual, ada yang membekas di pikiran-pikiran mereka. Apa yang mereka pelajari di kelas itu kemudian gampang mengendap di the long term memory, makanya kemudian tidak mudah dilupakan. Dan poin yang saya emphasis lagi, poin yang nomor 4, yaitu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif dan efisien. Jadi saya tambahin efisien karena dengan alat bantu itu kelas-kelas menjadi lebih padat, dia lebih kondens, lebih kompak karena materi yang misalnya kalau buku pegangan itu hanya satu, kemudian siswa itu tidak punya materinya. Saya dulu masih mengalami itu, jadi guru itu meminta salah satu siswa untuk mencatat di papan tulis dan kita mencatat ulang di buku kita. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada buku-buku paket yang guru juga punya, siswa juga punya,
Jadi kita tidak lagi perlu mencatat, kita tinggal langsung membaca dan mengerjakan. Tentunya itu lebih efektif dan efisien. Nah, itu yang terjadi. Dulu misalnya latihan-latihan soal itu guru harus membuat, kemudian nanti masih fotokopi, masih dan sebagainya. Hari ini kita punya LKS, lembar kisah siswa, yang kita tinggal beli buku itu, kemudian kita tinggal mengerjakan. Jadi di kelas itu waktunya bisa lebih banyak. Waktunya yang harusnya sedikit, yang biasa itu jadi lebih padat. Kenapa? Karena kelasnya kita langsung bisa diskusi dan membahas banyak soal, kemudian banyak-banyak latihan. Itu yang dari sisi buku. Kalau dari sisi yang teknologi tentunya lebih efisien lagi. Yang kita biasanya nyari apa-apa harus buka kamus begitu ya, kita hanya we just need to click and then input and then translate, that's all. It happens. Atau misalnya kita butuh sesuatu yang biasanya kita harus menyiapkan dari rumah, we just need to click to the internet, kemudian tinggal project to the projector in the class, dan langsung in the next 5 minutes we can see all the materials and the samples. Gitu, yang mendadak seperti itu. Itu tujuannya secara khusus. Kemudian untuk media, untuk kalau kita membahas contoh, tentunya dia akan selalu berkembang, begitu ya. Hari ini kalau kita melihat teknologi gitu ya, setiap hari itu HP ganti model yang baru. Setiap hari itu mungkin kita akan lihat aplikasi-aplikasi baru muncul, termasuk yang di dunia pendidikan itu banyak muncul. Right. Nah, kalau kita hari ini ya fokusnya on the types of media. Jadi ada 10. Yang pertama adalah audio, contohnya kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Kemudian yang kedua itu cetak, buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. Kemudian yang ketiga audio cetak. Contohnya adalah kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Misalnya kalau Anda beli buku TOEFL, buku IELTS, itu ada bukunya printed, and also it's provided with CD or cassette of audio. Kemudian yang keempat adalah proyeksi visual diam, misalnya OHT, film dan film bingkai. Kemudian yang keenam itu proyeksi audio visual diam, film bingkai bersuara. Yang keenam visual gerak, contohnya film bisu. Kemudian yang ketujuh audio visual gerak, film gerak bersuara, video, televisi. Kemudian yang kedelapan objek fisik, realita, benda nyata, model spesimen. Nomor 9 itu komputer, contohnya si AI, komputer, artificial intelligence. Kemudian atau pembelajaran lain yang berbantuan komputer. Yang ke-10 itu golongannya masuk ke manusia dan lingkungan, misalnya guru, pustakawan, laboran, narasumber, lingkungan belajar, peristiwa, benda-benda karya manusia, batu-batuan, flora dan fauna, serta alam sekitar. Nah, itu contoh-contohnya. Untuk detailnya Anda bisa baca sendiri, tetapi hari ini saya akan fokus kira-kira tendensi kita ke depannya seperti apa. Jadi mostly which media will dominate in the teaching and learning process. Itu yang perlu kita bahas kalau kita kemudian melihat 10 types of media. Kalau saya melihatnya, kalau misalnya kita melihat dari dulu bahwa media yang mendominasi itu dia selalu berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan, selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. That happens. Jadi dulu
buku, kemudian ke teknologi, kemudian ke komputer, kemudian sekarang kita ke HP gitu ya. Mungkin kedepannya nanti teknologinya model-model film-film Transformers. Jadi pembelajarannya jarak jauh tapi manusianya kelihatan bentuk manusianya seperti itu. Nah, kalau sementara ini saya melihatnya yang mendominasi, yang akan kedepannya mendominasi itu nomor 7 dan nomor 9. Jadi audio visual gerak. Kenapa saya berpendapat ini? Karena hari ini kita punya teknologi 4G. Kalau dulu HP saya masih 3G, yang satu lagi juga sudah 4G, terus sekarang sudah ditawarkan 4.5G. Di beberapa negara hari ini sudah menggunakan 5G. Dan 5G sendiri itu dia mendukung live streaming yang lancar, kemudian audio visual yang lancar. Walaupun sambil berkendara. Kalau kita menggunakan teknologi 3G atau 4G mungkin kita masih mengalami lagging begitu ya. Tapi kalau 5G it will run smoothly. So we can have a conference, we can have learning on the go gitu ya, tanpa ada kendala di audiovisual. Jadi hari ini pun semua sepertinya arahnya ke sana. Karena selain teknologi yang tadi mendukung itu, video-video itu kemudian distribute in social media such as YouTube. Dan kalau menggunakan aplikasi itu aksesnya murah sekali. Kita bisa aksesnya murah, menggunakan sedikit bandwidth, dan juga sosial media itu unlimited dengan harga yang dia konstan, fixed price, unlimited access to social media, dan tendensinya ke sana. Artinya penggunaan media ini bisa menjadi inspirasi kita untuk mengajar ke depannya, mulai belajar dari sekarang about audiovisual technology, producing audiovisual media. Alright. Kemudian yang kedua, yang emphasis ke depannya adalah komputer. Hari ini komputer tidak lagi bentuknya desktop gitu ya, tidak lagi bentuknya satu layar, tapi sekarang sudah mobile, laptop, sudah palm, modelnya palm in your palm, sudah modelnya di tangan kita dalam bentuk HP, jadi sudah mobile. Dan kalau saya survei itu jawaban siswa atau mahasiswa itu kebanyakan mereka basisnya adalah belajar dari mana itu ya. Basisnya adalah dari application yang mereka install in the Android mobile phone, atau yang mereka akses dari web, atau mereka akses dari video-video social media. And all those things using internet connections online and on the basis of a computer. Jadi itu yang saya lihat yang dominate hari ini, dan sepertinya ya kedepannya akan seperti itu. Cuman kalau saya mengatakan dominate berarti ada yang less dominate di sana. 10 type ini berarti yang 8 apakah tidak dipelajari? Tentu harus dipelajari. Kenapa? Karena we should use this media based on the context, based on the infrastructure, based on the condition of the institution. Misalnya nanti Anda dapat PPL yang jauh gitu ya, kemudian internet itu tidak mendukung, ya solusinya adalah dengan menggunakan manual, misalnya hanya buku saja, atau misalnya menggunakan database. Anda mengcopy
filenya dari rumah kemudian di sana disajikan offline misalnya. It also happen. Alright, jadi kita emphasis on some of the media, tapi kita juga tidak boleh lupa untuk belajar di media-media lain. Karena apa? Karena kita akan menggunakan media-media itu based on the context. Alright, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan in our class of introduction of medium of language teaching. Thank you for your attention, and we close our class with prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.